Halo guys, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Pranatia dengan NIM 23106112100022. Saya dari kelompok 19. Perkenalkan, nama saya Humairah Maulida dengan NIM 231061111262. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Al-Syabana dengan NIM 23106112100118. Saya dari kelompok 19. Perkenalkan, nama saya Dinda Novita Ramadhani dari kelompok 19 dengan NIM 231061111264. On the lower slopes of the mountain, a plant grows that has no leaves at all, or even a stem. All that can be seen is this, a bud. It is a parasite. The rest of its body lies within the tissues of a liana on which it feeds. After about 5 years, the bud finally opens into a monstrous flower. It now has only a day or so in which to be pollinated before it starts to wither. Its petals are the color of blood. Their surface is tough and warty. It appears to have fur, even whiskers and teeth. At first sight, it might be mistaken for a dead animal. This is Rafflesia, the corpse flower. A meter across, it's the world's biggest flower. And this one is a male. From its center comes the pungent odor of death. Jadi spesies yang saya ambil tuh yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi adalah salah satu bunga terbesar di dunia dengan diameter mencapai 1 meter dan berat hingga 11 kg. Bunga ini dikenal karena keunikannya sebagai tumbuhan parasit tanpa daun, batang, dan akar. Ia hidup dengan menempel pada tanaman inangnya, tetrastigma, yang tumbuh di hutan hujan tropis Sumatera dan Kalimantan. Bunga ini memiliki bau khas menyerupai daging busuk yang berguna untuk menarik serangga penyerbuk seperti lalat dan kumbang. Mekarnya bunga ini berlangsung sangat singkat, hanya 5-7 hari sebelum layu dan membusuk. Siklus hidupnya yang panjang dan pertumbuhan yang lambat menjadikannya tumbuhan yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, bunga Rafflesia arnoldi hanya dapat ditemukan di kawasan hutan hujan tropis yang masih terjaga kelestariannya. Keberadaan bunga ini menjadi indikator penting kesehatan ekosistem hutan tersebut. Karena sifat parasitnya, bunga ini tidak dapat ditanam atau dibudidayakan secara mandiri tanpa tanaman inang yang cocok. Hal ini menambah tantangan dalam upaya pelestarian konservasi spesies ini. Bunga ini juga memiliki nilai budidaya yang tinggi, terutama bagi masyarakat lokal di Sumatera dan Kalimantan yang sering menganggapnya sebagai bagian dari warisan alam. Sayangnya, deforestasi dan pemburuan liar menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bunga Rafflesia arnoldi di habitat aslinya. Program konservasi dan penelitian terus dilakukan untuk memahami siklus hidup dan cara melindungi bunga ini.
Rafflesia arnoldi juga termasuk perhatian ilmuwan internasional menjadikannya subjek penting dalam studi botani dan konservasi tumbuhan. Sebagai ikon flora Indonesia, bunga ini sering digunakan dalam kampanye pelestarian lingkungan dan promosi pariwisata berbasis alam. Keindahan dan keunikan bunga Rafflesia arnoldi menjadi daya tarik besar bagi wisatawan dan peneliti yang ingin melihat langsung keajaiban alam ini di habitat aslinya. Alasan dan faktor Rafflesia arnoldi terancam punah. Bunga Rafflesia arnoldi menghadapi ancaman serius akibat berbagai faktor, seperti kehilangan habitat, yang dimana deforestasi untuk pembukaan lahan, perkebunan, pertambangan, dan pemukiman telah merusak ekosistem tempat bunga ini tumbuh. Rafflesia arnoldi memiliki persebaran yang sangat terbatas dan hanya tumbuh di hutan-hutan tertentu di Asia Tenggara, seperti hutan-hujan tropis. Ketika hutan-hutan yang menjadi habitatnya bunga Rafflesia dirusak atau dikonservasi menjadi lahan pertanian, maka habitat alami Rafflesia akan hilang. Aktivitas manusia juga menjadi salah satu faktor terancamnya bunga Rafflesia. Aktivitas manusia juga menjadi salah satu faktor terancamnya bunga Rafflesia, seperti pemburuan bunga untuk tujuan komersial atau koleksi pribadi, turut mempercepat penurunan populasinya. Ketergantungan pada inangnya juga menjadi faktor terancamnya bunga Rafflesia, karena bunga Rafflesia adalah tumbuhan parasit yang bergantung sepenuhnya pada inangnya, yaitu terastigma. Jika habitat terastigmanya rusak, Rafflesia juga tidak dapat bertahan. Pertumbuhan yang lambat ketika siklus hidup yang panjang dan ketergantungan pada tanaman inangnya membuat regenerasi bunga ini sulit terjadi. Populasi terbatas juga menjadi faktor terancamnya bunga Rafflesia, karena populasi Rafflesia seringkali hanya terdiri dari beberapa individu yang tersebar di kawasan yang tidak dilindungi, membuat mereka sangat rentan terhadap kepunahan. Kekurangan kesadaran juga menjadi salah satu faktor terancamnya bunga Rafflesia, yang dimana minimnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap konservasi flora langka menjadi faktor kepunahannya bunga ini. Secara umum, pencegahan dan solusi untuk bunga Rafflesia arnoldi dapat dilakukan dengan beberapa hal, yakni yang pertama, perlindungan habitat. Perlindungan habitat bunga Rafflesia arnoldi dapat dilakukan dengan menghentikan deforestasi, rehabilitasi habitat, dan membuat kawasan lindung untuk melindungi bunga Rafflesia arnoldi. Selanjutnya yaitu edukasi masyarakat. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan bunga Rafflesia arnoldi melalui sosialisasi dan edukasi. Dan tidak lupa pula ajak masyarakat lokal untuk ikut serta dalam upaya pelestarian, misalnya melalui program ekowisata. Selanjutnya, penegakan hukum. Terapkan hukum yang tegas bagi pelaku perusakan habitat bunga Rafflesia arnoldi, dan tingkatkan koordinasi antara berbagai pihak penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup bunga Rafflesia arnoldi. Berikut ini adalah solusi khusus untuk bunga Rafflesia arnoldi yang terancam punah di daerah Bengkulu. Yang pertama, kembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat bertujuan untuk memberi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan begitu, masyarakat akan tertarik untuk mengembangkan ekowisata. Selanjutnya, libatkan peneliti lokal. Melibatkan peneliti lokal untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bunga Rafflesia arnoldi yang ada di daerah Bengkulu. Dan yang terakhir, membuat peraturan daerah. Pemerintah Bengkulu dapat membuat peraturan daerah yang melindungi bunga Rafflesia arnoldi dan habitatnya. Sekian, terima kasih. Tough and warty. It appears to have fur, even whiskers and teeth. At first sight, it might be mistaken for a dead animal.
This is Rafflesia, the corpse flower. A meter across, it's the world's biggest flower. And this one is a male. From its center comes the pungent odor of death. It's a scent that might not appeal to every animal. But it's very attractive to carrion flies. They lay their eggs on rotting flesh. The scent lures the fly deep into the flower in search of meat. The fly finds nothing. The Rafflesia, however, has the fly exactly where it wants it. It stuck pollen to the fly's back. If this male Rafflesia's strategy is to work, the fly carrying its pollen must now visit a female corpse flower. Such as this one. Success.